semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda, ini saatnya kita untuk grumpy No Secret. Hari ini kita ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu tentunya yang akan berbagi ceritanya. Nah, kita ke pojokan dulu ya kan, memulai minggu ini, ya, memulai hari ini dan memulai episode ini dengan membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana, masih membuat netizen kepo dan juga bahkan membuat netizen berkomentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, kita masih pengen update tentang Rizky Nasar ya. Jadi Rizky Nasar sekarang sama siapa gitu kan. Gara-garanya di tanggal 7 September atau beberapa waktu yang lalu deh, ada netizen yang video dari jauh gitu kan. Kalau dari jauh kan agak buram-buram mana malam ya kan. Dan itu orang berspekulasi menduga bahwa Rizky Nasar datang ke sebuah acara sama si Dosma, yaitu yang satu sinetron sama dia ya. Itu kan si Dosma ini lagi oh yang sebelumnya pernah satu sinetron dan ya itu diisukan atau dituding netizen curiga bahwa inilah orang ketiga di antara hubungan Rizky Nasar dan si Faju waktu itu ya kan gitu. Ditambah lagi kemudian kayaknya diperjelas lagi dengan fotonya BK foto. Sebenarnya BK tuh foto rame-rame gitu, tapi di belakang kelihatan ada Rizky Nasar sama Dosma. Jelas lagi kalau itu. Coba kita lihat dulu dong video dari netizen berikut ini. Oke, sekarang kita lihat fotonya BK ya. Ini fotonya. Oh ini. Gelap, kalau ini biru gini jadi kayak film Avatar gitu ya, biru semua karena kena lampu. Sama Dosma tuh sebelahnya ya kan. Terus fotonya mana? Nah ini ya kan. Nah kalau ini tuh di situ tuh kelihatan tuh. Nggak kelihatan juga sih kalau dari sini jauh. Apalagi ini buram banget. Oke, kita lihat komentar netizen, kita baca ya berikut dari sini. Ya ampun, tadi lihat IGS-nya BK nggak fokus gitu, ternyata di belakangnya ada RN. Ya ampun, gimana perasaan BK lihat itu ya, katanya gitu. Terus nge-tag Rebecca Klopper. Sengaja mungkin nge-spill secara halus, sengaja BK kayaknya. Yang berikut lagi komentarnya. Baik, lu sengaja ya, katanya. Yang berikutnya. Ada lagi komentarnya. Ya, pro kontra kan, Ada. Mana lagi? Ya nggak apa-apa sih, salahnya di mana? Kan Syifa juga udah jadian sama El. Terus salahnya di mana? Serius nanya gitu. Yang berikutnya, biarlah sudah netizen nggak usah diusik lagi. Cipa juga sekarang udah bahagia dengan El. Bentar lagi diajak mama mertua jalan-jalan keliling dunia naik jet pribadi. Sudah nggak capek ngomong ponakan? Sudah nggak capek ngomong ponakan. Ini kan katanya ini komentar pro dan kontra. Ini tetap aja gongnya begitu ya kan? Yang berikut lagi komentarnya. Kupikir setelah adanya huru-hara lebih memperbaiki diri, ternyata malah menunjukkan jati diri ini ya. Kreatif juga nih kalimatnya netizen ini. Yang berikutnya ada lagi, fansnya susah payah ngebangun image dia lah, ternyata dia happy aja bro, party dulu nggak sih katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Nah kan fans pemuja RN tuh maksudnya Rizky Nasar dulu minta bukti. Nah kan fans pemuja RN dulu minta bukti, no terpampang nyata, mau ngeles apa lagi katanya gitu. Tetap ada loh, kan kelihatannya berdua. Sekitarnya kan kita nggak kenal siapa mereka pergi ramean, iya kan? Ada lagi komentar yang pro juga, gosip adalah fakta yang tertunda. Ini tetap aja yang pro nggak ada, ini masih kontra juga semua. Hanya teman biasa kok pada ini tuh, hanya teman biasa kok pada ribet. Ini aku juga nggak tahu ini pro atau kontra atau nyindir ya. Yang berikutnya, tapi kayaknya lebih nyaman sama ini, mungkin sefrekuensi. Nggak apa-apa, Cipa udah ketemu yang lebih bikin dia nyaman, katanya gitu. Ada lagi komentar, banyak banget ya komentarnya ya. Lagi komentarnya, yang masih jodoh-jodohin dia sama Cut Syifa, please stop ya. Cukup baper sama karakter Alfa Andra aja, nggak usah dibawa ke dunia nyata. Siapa lagi ini Cut Syifa yang dimaksud dengan jodoh-jodohin dan ada cerita apa? Karena ternyata Rizky Nasar ada serial baru ya. Dia lagi partnerannya sama Cut Syifa, terus dijodoh-jodohin gitu kan, sama ada yang nge-ship gitu ya. Jadi mungkin maksudnya biar nggak terjadi keributan, ya udahlah. Jangan nge-ship sebelum ada pengumuman pastinya. Gitu nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Ada trendingnya emang lagi, yang shippersnya ada lagi, baru lagi namanya. Enggak, netizen aja kan di komentar sinetronnya tuh ada jodoh-jodoh. Oh, udah gitu namanya ada Syifa-Syifanya juga ya. Satu Cut Syifa, satu Syifa Haju. Dosma beda kalau Dosma. Nggak tahu deh. Ya tapi kan kalau menurut aku yang namanya juga anak masih muda-muda ya kan.
Masih muda-muda itu ya nggak apa-apa lah. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama ada keluarga Gen Halilintar. Kemarin kan Sai kan sempat kita wawancara itu lagi persiapan untuk ikut kualifikasi PON apa segala macam. Bahkan kemarin juga 5 hari yang lalu ya, keluarga Gen Halilintar juga memposting gitu bahwa Sai kemarin juga babak kualifikasinya lolos, bahkan poinnya, skornya, nilainya tertinggi. Tapi kok nggak ada di daftar atlet yang dikirim dari Banten, Provinsi Banten ya. Ada apa sebetulnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Lenggo Geni Faruk, pengusaha, penulis sekaligus konten kreator kelahiran 1972 yang menikah dengan Halilintar Anovial Asmit sejak 1993 dan dikaruniai 11 anak, diantaranya Atta, Sohwa, Sajidah, Torik, Abkoria, Saif, Fatimah, Fateh, Muntas, Saleha, dan Kahtan ini 30 Agustus kemarin memposting Gen Halilintar Core untuk flashback konten-konten lamanya. Atta yang menikah dengan Aurel Hermansyah sejak 2021 ini 4 September kemarin melaporkan akun TikTok yang menyebar fitnah tentang pernikahan sirinya dengan Ria Ricis. Namanya juga ramai diperbincangkan karena pria yang diduga bodyguardnya mengancam akan menculik wartawan, namun Atta mengklarifikasi orang tersebut bukan karyawannya dan sudah memberi peringatan keras. Sebelumnya, Torik yang menikah dengan Aliyah Mas Said sejak Juli lalu juga mendampingi istrinya melaporkan akun-akun yang menyebar hoax soal pernikahannya. Saih yang mengikuti seleksi PON 2024 cabang olahraga golf sejak Januari lalu ini dinyatakan tidak lolos administrasi karena belum melengkapi berkas BPJS dan MPWP, padahal selama seleksi mendapat peringkat 1. Seperti apa dukungan Lenggo Geni Faruk terhadap permasalahan yang menimpa anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan keluarga Gen Halilintar. Ada Ibu Gen, ada Sohwa, ada Sajidah, dan juga ada Sai, dan ada yang lain nanti tapi munculnya ya. Kita mau bahas yang pertama dulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Oke, kita lihat nih ada postingannya yang kemarin kan soal PON. Kemarin kan kamu sempat bercerita kamu lagi aktif persiapan olahraga golf, ikut kualifikasi PON bahkan begitu ya. Tapi ternyata di line up-nya kok nggak ada namanya Sai, dan bahkan 1 minggu yang lalu ya, ini juga ada yang mengklarifikasi dari tim manajer golf Provinsi Banten untuk PON 2024 di Sumut dan Aceh. Ini sampai perlu memberikan klarifikasi berkenaan dengan adanya postingan dari salah satu atlet binaan, yaitu Sai Halilintar, yang menyatakan dia lolos sebagai atlet PON Banten. Hal itu dikarenakan banyak pihak yang menanyakan ke saya atau pengurus PGI atau KONI baik tingkat nasional maupun pusat begitu ya. Ini pernyataannya, terus dia bercerita kronologisnya. Jadi kalau kita simpulkan sih kayak, kalau dari penjelasannya ini ya, tim manajer ini kayak seolah-olah ada masalah administrasi, dimana terakhir itu tanggal 31 Juli, tapi administrasinya kalau dari penjelasan dia baru dilengkapi oleh Sai di tanggal 1 September, sehingga akhirnya nggak bisa masuk line up. Nah, kita mau tanya sekarang sama Sai, kamu kalau lihat klarifikasi ini gitu ya, ini klarifikasi seminggu yang lalu, pengumuman line up itu sebenarnya udah diumumkan dari 31 Juli, 31 Agustus gitu ya. Ada apa sih sebenarnya? Nah, kita tanya ya, Sai. Lihat postingan, coba postingan keluarga Halilintar dulu, kita lihat postingannya. Ada apa? Persiapan Sai selama ini. Oh, ada persiapan, coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini kan perjuangan Sai. Nah, ini kan, dan videonya ini marak beberapa hari yang lalu sesudah line up diumumkan gitu ya. Ya, aku tanya sekarang. Oke. Sai, sebetulnya kan kamu udah ikut babak 4 babak kualifikasi PON. Ini 4-4-nya kamu menang. 4-4-nya kamu lolos. 4-4-nya aku lolos. 4-4-nya kamu lolos. Ranking 1. Bukan aja lolos. Bukan saja lolos. Tapi di peringkat pertama. Jadi kan dikumpulin poin. Jadi total merit poinnya yang di bawah Sai semuanya di bawah 100. Sai 106. Oh, jadi saya nomor 1. Oke. Iya. Tapi yang masuk line up itu yang di bawah Sai itu. Iya. Iya, kecuali kamu. Jadi ada 2 perhitungan di situ. 1 poin, 1 skor. Dan alhamdulillah aku dua-duanya. Dua-duanya kamu tertinggi. Dua-duanya aku tertinggi. Tertinggi. Dan itu persiapan kamu udah berapa lama tuh menuju PON ini? Persiapannya ya. Pengumuman bahwa Sai Halilintar hasil kualifikasi yang 4 kali itu nomor 1 itu adalah akhir Februari ya. Februari 2014.
2024. Iya. Nah, terus setelah itu juga disusuli ada tes uji fisik, tes kesehatan, jadi diukur semuanya. Itu lolos dites. tadi yang ada di video Itu itu. bahkan nomor 1 juga. Nomor 1 juga untuk endurance, untuk jadi memang atlet kayak idaman gitu. Jadi hasil kualifikasi itu terakhir sebenarnya udah Februari 2024 Udah, ya? sudah. Jadi waktu itu setelah itu sudah selesai, kita pastikan semuanya udah cukup, maka kita pun berangkat umroh waktu itu. Iya. Nah, kita berangkat umroh, jadi kita udah ibaratnya yang maksimal yang bisa diusahakan oleh seorang halilintar sudah dilakukan. Jadi yang latihannya, ininya segala macam tuh udah maksimal dan alhamdulillah udah lulus nomor 1. Sekarang kita pergi umroh, kita mengadu sama Allah, kita minta doa supaya dimudahkan, dilancarkan, dilindungi kayak gitu. Bahkan Mbak Feni selesai umroh, kita kejar juga ke lapangan golf di Jeddah, tempat pemain golfer dunia terbaik turnamen. Masih latihan tuh ya? Latihan lagi di situ. Nah, kayak gitu. Jadi itu semua biaya sendiri gitu kan. Nah, itu terus. Kemudian sambil kita juga terus bertanya, ini kita menunggu kan apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana ini dan lain-lain. Karena kita udah ready lah gitu ya. Nah, tapi kita tidak pernah dikabari. Nggak ada kabar-kabaran apa-apa. Tidak dikabar-kabari. Padahal harusnya kapan itu sebenarnya informasinya? Nggak tahu. Jadi kita tuh nggak pernah diberitahu. Pokoknya ketika kita diminta, tahu-tahu misalnya kan kita udah submit KTP ya. KTP udah tuh ya? Udah. Administrasi udah beres tuh? Nah, terus kita nggak diberitahu misalnya tiba-tiba ada BPJS, ada NPWP, ada tambahan-tambahan. Tadi ada tambahan-tambahan. Kapan informasi tambahan-tambahan itu? Nah, itu diberitahunya Agustus. Akhir Agustus. Ya, pertengahan Agustus sampai akhir Agustus gitu. Padahal line up-nya keluar di akhir Agustus itu. Iya. Jadi cuma dikasih waktu sebentar, seminggu lah kira-kira untuk melengkapi. Lebih kurang begitu. Sedangkan saya sih untuk NPWP dan BPJS, BPJS saya sudah punya sejak 2018. NPWP sudah sejak 2020. Jadi bagi kita tuh nggak ada masalah. Langsung secepat kilat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dinyatakan kita itu terlambat karena administrasi, jadi kami tuh shock ya, satu keluarga shock. Nah, jadi maksudnya ini administrasi apanya nih yang terlambat? Udah disubmit sebetulnya. Iya, disubmit. Jadi mungkin dari pihak kami, yang kapasitas kami berusaha semaksimal apa yang bisa kami lakukan. Nah, kalau kemudian dinyatakan terlambat, nah itu kan mungkin mesti pihak yang memberi pernyataan mungkin yang ditanya gitu ya. Iya. Karena ini kemudian jadi bola liar gitu, karena disebutkan di klarifikasi tadi dari manajer tim ya, tim PON dari Banten, Provinsi Banten, mengatakan bahwa salah satu yang agak terkendala waktu itu adalah soal NPWP. Ya, dari pihak SAI sampai tanggal 30 Juli ada WA saya masih menanyakan, Om, apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya? Pertanyaan saya berarti satu, belum diurus. Kedua, saat itu juga saya menjawab, maaf SAI, belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi BBRUDI. Oke, kita tanya sekarang, betulkah seperti itu SAI? Ada pertanyaan seperti itu? Sempat kamu tanya? Nggak ada. Nggak ada? Kamu nggak pernah WA nggak pernah seperti itu? dapat pertanyaan itu. Bahkan aku bisa nunjukin sekarang kalau WA-nya nggak ada kayak gini tuh nggak ada. Oke, tapi ini membuat netizen jadi bertanya-tanya, SAI udah punya pendapatan, nggak punya NPWP ya ternyata? Klarifikasinya? Jadi kalau dibilang nggak punya NPWP, aku juga aneh, jadi kaget aku kan. Sebenarnya aku udah punya NPWP dari 2020. Kamu punya ya? Udah punya kok NPWP, dan bahkan kerennya presiden kita sekarang Pak Jokowi, KTP sekarang tuh, IKTP itu udah menjadi salah satu NPWP juga. Sudah terintegrasi. Berarti itu udah dari setahun lalu udah masuk berarti kan. Iya. Jadi apa lagi, aku juga nggak paham lagi masalah. Jadi kamu nggak pernah ada WhatsApp ini, nggak pernah ya? Nggak. Nggak, bahkan apa kata pajak kamu? Gimana? Yang katanya bagian pajak pun sampai ngubungin. Oh iya, jadi sampai Ini lucu nih. Yang lucunya itu kemarin dari pihak pajak menghubungi kita, dia kayak menyesalkan. Kenapa kok NPWP dijadikan alasan untuk SAI tidak bisa ikut PON? Ikut PON gitu. Sedangkan dari pihak kita nggak ada masalah soal NPWP. SAI kan punya NPWP dan sudah membayar pajak sesuai dengan semestinya. Jadi bahkan kalau Pak Halilintar itu kan selalu di rumah tuh yang diutamakan peraturan Tuhan, peraturan pemerintah, peraturan lalu lintas, mau kita usahakan semaksimal mungkin. Bahkan kita mendapat award, keluarga kita, sebagai pembayar pajak yang sangat baik gitu. Nah gitu. Jadi ini salah satunya ya, mungkin jadi dari pihak pajak akhirnya sampai menghubungi langsung gitu ya. Ini karena juga pernah nih dari Atta ini mewakili keluarga juga gitu, mendapatkan penghargaan. Ini yang tadi ada video. Terus habis gitu juga, nah ini yang perlu diluruskan karena artikelnya bunyinya jadi kayak
Sai nggak lolos pon karena nggak punya NPWP, karena nggak bayar pajak, begitu komentar. Dan alasan-alasannya juga berubah-berubah sekarang. Berubah-berubah. Dulu alasannya bukan itu, terus sekarang ada alasan lagi. Apa? Maksudnya dulu aku juga lupa alasannya banyak banget. Dulu pernah ada alasan yang lain juga. Dulu tuh kapan? Dulu setelah mungkin pertengahan tahun kali ya. Oh, setelah kamu lolos kualifikasi. Setelah lolos kualifikasi. Berapa ada alasan ini? Terus kita tanya dan kita research, ternyata bukan masalah. Terus akhirnya tiba-tiba ada masalah lagi akhirnya. Jadi masalahnya agak tuker-tuker, jadi itu yang kadang-kadang bikin kita Jadi kayak kamu sudah semua syarat udah dipenuhi gitu. Padahal kan yang dibilang dari awal kalau kamu lolos nomor 1 kualifikasi itu udah pasti. Udah terpilih. pasti. Udah pasti. Udah pasti terpilih. Yang ngomong dia juga. Iya. Maksudnya yang bikin klarifikasi tuh manajer tim itu. Terus Kak, yang sedihnya itu, aku kan sebagai kakak, aku ngeliat banget dia tiap hari bener-bener kayak anaknya tuh giat banget. Dia tipenya tuh goal minded gitu loh. Jadi kalau emang goalsnya pengen itu, dia bener-bener yang bangun tuh dari tahajud, subuh, pagi-pagi udah langsung latihan golf. Kan di rumah ada kayak simulator gitu kan di rumah. Jadi udah latihan, ntar harus latihan ke lapangan lagi, latihan. Jadi dia tuh emang fisiknya juga, dia kan suka nge-gym. Dia kan suka nge-gym. Nah, tapi gara-gara nge-golf tuh ternyata kalau badan terlalu lebar tuh susah mukul, dia ngecilin badan kayak gitu. Jadi banyak mesti latihan flexibility. Iya, jadi banyak yang hal yang dia korbankan gitu-gitu loh. Jadi kayak kasihan gitu pas aku lihat gitu, sedih banget perasaannya Cuman dia makanya itu dan kami sebagai strong banget. Iya, kami sebagai orang tua Mbak Feni kan bila kayak begini kan kita jadi ngecek gitu ya. Kita ngecek ke KONI Pusat, ke KONI Banten, kita ngecek apakah benar ini anak kita yang berprestasi ini, maksudnya apakah benar dia masih terjegal ke administrasi. Nah, yang lucunya jawaban dari pihak KONI Pusat dan KONI Banten itu katanya itu bahkan NPWP dan BPJS itu bisa disusulkan karena NPWP itu diperlukan nanti kalau dia menang. Kalau dia menang itu kan terkait nanti ada hadiah dan lain-lain, pajak dan itu bisa disusulkan. Jadi kita pikir, wah bagaimana ini? KTP-nya juga KTP Banten kan? Iya. KTP-nya KTP Banten. Itu mana perasaan kamu? Tadi nih kan dari ya kakak-kakak kamu, mama kamu ceritanya begitu. Kalau kamu sendiri apa yang kamu rasain? Kecewa pasti. Yang aku rasain sebenarnya tujuan aku kan yang utama adalah untuk bisa berprestasi untuk Indonesia. Itu yang pertama. Karena ayahku selalu ngajarin kalau kita tuh kalau cinta sama Tuhan, kita harus cinta sama negara. Tanah air ya? Iya, cinta tanah air. Sebagian dari iman juga. Nah, itu membuat aku jadi semangat kan untuk latihan setiap hari, untuk pengen beri yang terbaik ya. Memberi yang terbaik supaya aku bisa salah satu latihan juga di sini kan. Dan sebenarnya sebelumnya aku belum turnamen di Indonesia. Jadi aku dulu turnamennya banyak di luar. Sampai akhirnya diundang karena alhamdulillah setiap aku turnamen di luar alhamdulillah menang. Kamu diundang? Nah, akhirnya aku diundang untuk ikut ke Jurnas. Kamu diundang berarti ya? Untuk ikut ke Jurnas. Ke Jurnas. Aku terqualify ikut ke Jurnas dan alhamdulillah aku salah satunya orang yang masuk babak terakhir dari Banten. Nah, setelah dari situ langsung diundang lagi untuk seleksi PON. Jadi kamu diundang ya? Diundang. Oke, perasaanmu ini kalau laki-laki mungkin susah keluarin perasaan. Nah, pokoknya sampai adik-adik kan tahu banget lah perjuangan saya itu dia bukan 100% lagi 1000%. Sampai semua tim-tim kita itu pas tahu kabar tuh semuanya nangis literally. Jadi begitu tahu nggak masuk line up. Kayak lihat perjuangan dia gitu loh kayak. Aku maksudnya dalam dunia golf ini kan baru sebentar. Iya. Baru banget bisa dibilangnya. Apalagi dibandingin mau compete sama orang yang udah berpuluh tahun atau dari kecil di golf, dan aku akhir pandemi baru mulai sebenarnya. Jadi sekitar 2-3 tahun ikut golf. Jadi gimana caranya aku bisa prestasi di sini dalam waktu yang sangat mepet ini. Jadi aku mikir kalau orang bisa latihan golf 4 jam, gimana caranya aku potong seluruh proses itu dan aku bisa lebih pendekin. Jadi aku tadi orang cuma latihan 2 jam, 3 jam, 4 jam, aku latihan 12 jam setiap hari. Iya. Soalnya kan mau menandingin kan. Dia supaya bisa menandingin orang-orang yang udah berpuluh tahun di dalam situ. Iya. Dan dia alhamdulillah mencapai mendapat gelar World Amateur Golf Rank. Itu kayak ranking amatur kalau udah bagus masuk ke ranking dunia gitu. Nah, itu di Banten dia satu-satunya tuh yang udah. Jadi dari perwakilan Banten sebenarnya masuk gitu di ranking. Yang udah masuk itu baru dia gitu maksudnya. Dan kamu katanya juga sebetulnya pada saat PON besok itu akan ada tugas juga bawa bendera. Betul. Aku ada tugas bawa bendera.
Nah, jadi semestinya sekarang berarti kita udah Hari di sana. ini, iya. Terus kan Mbak Feni tahu sendiri, kalau Gen Halilintar, kalau misalnya dia pergi, kita semua pergi kan. Iya. Jadi kita tuh udah siapin Full untuk support. Aceh keberangkatannya, terus udah booking untuk pesawatnya, terus udah bus di sana, kita udah ada bus double decker, nanti waktu kita bolak-balik ke sana ke sini udah kita udah siapin. Gitu loh. Sejauh itu loh Mbak Feni. Persiapan dan Iya. antusiasnya Iya, sebetulnya. antusiasmenya gitu. Oh, ini bukan cerita juga udah mau nangis ya. Cuman saya ini dia mungkin karena juga ada abinya, ada uminya, dia kuat jadi. Iya. Sebenarnya kalau aku mungkin agak gimana, tapi kalau saya dia kuat. Iya. Sampai dia bilang gini, aku udah berusaha semaksimal mungkin, jadi sisa tinggal Allah. Jadi Iya. kayak emang kalau Allah nggak memilih berarti emang bukan Jadi saatnya. pengorbanan mungkin. Karena aku juga turnamen di luar, salah satu bikin aku semangat tadi adalah untuk Indonesia kan sebenarnya, untuk berkibar bendera Indonesia untuk di luar, jadi prestasi atas nama Indonesia. Nah, kenapa aku selalu semangat itu? Aku dapat kata-kata dari ayah, dari orang-orang hebat. Dia bilang kata-katanya gini, jangan tanyakan apa yang negara udah kasih ke kamu, tapi apa yang kita udah kasih kepada negara. Jadi semoga prestasi aku di seluruh dunia, aku bisa juara di mana-mana, itu buat negara lah. Buat membanggakan nama Indonesia. Masya Allah. Ini Bu Gen loh tadi itu udah sampai. Gitu. Pasti ya namanya orang tua, anak ada apa-apa itu orang tua udah 2 kali 3 kali lipat rasanya. Karena kalau Pak Halilintar tuh ya ngajarin saya, kita sama anak-anak tuh kita nggak boleh mata-matain anak. Iya. Jadi kalau misalnya mereka pengen itu, kita salurin, kita motivasi, kita kita support banget gitu. Jadi kita nggak ada mau mata-matain. Dan ini sedih banget ya, karena merasa anaknya patah hati. Apalagi ibu ya. Apalagi ibu ya, lihat anaknya latihan tiap hari 12 jam. Iya. Gitu lah. Berusaha kuat banget Umi juga. Pada saat Tapi saya bangga banget ya, karena dia bilang, pokoknya dia bilang gini kan, Mi, saya udah doa, ya Allah, kalau memang ikut PON ini baik untukku, baik untuk artinya ini yang terbaik, maka lancarkanlah. Tapi kalau memang ini tidak baik untukku, maka gagalkanlah. Gitu. Jadi maksudnya ini kita yakin Allah yang Maha tahu apa yang terbaik gitu kan. Jadi ketika itu dia jiwa besar banget gitu. Saya bangga gitu. Even sampai dari pihak dari KONI pusat aja sampai ikut nangis juga gitu kayaknya. Wah, Sai gitu. Sampai ya gitulah. apa yang kamu lakukan Sai ketika pertama kali kamu lihat line up-nya dan ternyata nggak ada nama kamu di situ? Semoga Jeng. Apa yang kamu lakukan Sai? Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? yang aku rasakan lebih apa ya, susah juga merasakan. Aku lebih doa aja semoga Kecewa pasti ya. Banten bisa tetap berkibar di sana. Kecewa pasti ada. Enggak juga, maksudnya gimana ya? Ya udah pasrah aja. Ya maksudnya aku juga tujuannya bukan mau dapat buat prestasi aku doang kan, sebenarnya aku pengen benar-benar. Jadi ini it's not about you. It's bukan not about tentang me kamu. only. So Kamu sebetulnya udah niatnya baik Iya. gitu ya, ingin memberikan sesuatu buat mengharumkan nama Indonesia secara keseluruhan. Ya ini salah satu stepnya dengan membawa nama Provinsi Banten. Jadi lebih kepada itu, ya udah gitu. Ini bagian dari sumbangsi kamu buat negara. Gitu. Insya Allah Mudah-mudahan digantikan yang lebih besar ya lagi. Tuhan redho gitu kan. Jadi Iya benar, Tuhan redho. Oke. Jadi abis Harus ini ada pengorbanan. Iya. nah itu. Jadi mencintai itu kan kadang-kadang kita mesti berkorban ya. Iya. Jadi ya udah ikhlasin semua ya, walaupun ototnya agak kempes ya kan. Berarti kamu kalah dong sama adik-adik kamu yang dua ini ya, otot enggak ya. Iya, dia selalu bilang ke adik gini, Muntas ini saatnya kamu lebih besar dari Bang Sai. Wah, tuh udah langsung gini. Nanti kita ukur lah. tapi tetap aku setelah ngelihat itu tetap aku doain semoga terbaik buat Banten, dan aku lanjut tetap latihan lagi. Iya, dia tetap tetap latihan loh. Aku tetap juga golf bingung ya? gitu. Tetap latihan, tadi pagi juga masih latihan. Masih Dan latihan? malah ini kita baru dapat undangan untuk turnamen luar negeri saya. Iya. Semoga. Ini, tapi si pribadi ya? Pribadi. Tapi atas nama Indonesia. Atas nama, iya tetap karena kamu orang Indonesia. Iya, Nah, iya. Masya Allah. Jadi ya hikmah bagusnya adalah mungkin kamu dipersiapkannya untuk membawa nama Indonesia langsung ke luar negeri. Mungkin. Amin. Amin.
Semuanya semua. Tunggu, Bugen kan berarti udah sewa bis tuh tadi ya di Aceh ya Bu ya? Ya udah siapin bisnya, Hotel juga ready. udah ya? Udah berapa hari Bu? Sampai penutupan kita. Oh iya? Iya. Kosong dong berarti Jadi sekarang. Aceh dan Medan kan Kosong sebagian di ya? Aceh, sebagian di Medan. Kosong dong Bu sekarang? Nah itu pihak manajemen yang mengurus, saya nggak ngerti tuh cancel-cancelnya. Kita ke Aceh yuk. Nek. Nggak Daripada bingung. kosong. Daripada kosong. Aduh, tapi ya kita kasih semangat lagi. Ya udah. Nih, terus kita merasakan betul ya nih keluarga Gen Halilintar ini memberi semangatnya sampai perasaannya juga ikut sekali. Yang satu sakit ikut sakit, yang satu sedih ikut sedih. Jadi aku tuh ketemu dia nggak mau aku sedih-sedihin, harus di Supaya dia nggak tambah sedih kan. Padahal sebenarnya yang dihibur tuh harusnya ibunya. Iya. Ibunya lebih melo ya. Enggak, saya kan sebagai ibu ya, saya pikir kalau ini terjadi pada anak saya, mudah-mudahan jangan terjadi pada anak ibu lain gitu. Iya. Saya nggak tahu tadi pelosok daerah mana, mudah-mudahan jangan sampai. Ya mungkin udah lebih susah payah karena fasilitasnya mungkin. Saya dengar ada loh yang sampai jual tanah, jual kayak gitu-gitu. Iya, jual mobil. Bisa ikut kayak gitu. Pasti ada jalan yang lebih baik yang dipersiapkan Allah. Ya, ini ngomong-ngomong soal kalau satu tersakiti semuanya merasa ini juga, ini ada dua nih berita kemarin ya. Atta sama Torik kemarin juga melaporkan beberapa akun karena ada berita-berita yang tidak benar yang perlu sampai harus dilaporkan. Yang pertama adalah Atta ya. Atta mempolisikan oknum yang fitnah cerai hingga ini sampai ada beberapa yang percaya bahwa dia sudah menikah siri begitu ya. Nah ini sebagai keluarga juga mengikut ini. Atta cerita nggak sih ke ibunya? Iya. Dia nggak cerita secara langsung ya, karena nggak semua berita diceritakan. Iya, kan tiap hari sebenarnya ada aja berita. Iya ada. Dalam minggu kemarin mungkin ada 18 sampai 21 berita. Yang macam-macam ya. Nah terus kadang judul-judul doang, padahal judul-judul doang ngerti kan Kak? Clickbait. Jadi kayak apa sih? Jadi next gitu. Maksudnya kan kita udah next di dalam dunia industri ini kan kita udah banget ya. 10 tahun. Iya, jadi Dan kayak fitnah itu ada terus. Mungkin juga sekarang kan ada AI gitu kan. Jadi video-videonya tuh jadi kok makin kayak real Itu gitu, yang makin padahal parah semuanya nggak real gitu. Ya ampun, kok bisa jadi Kita udah begini? prediksi dari 2 tahun yang lalu kalau AI ntar akan bikin banyak fitnah. Kita udah tahu banget dari 2 tahun yang lalu. Dia zaman Dan akhirnya fitnah, ada teknologi. Waduh, yang megang jadi nggak megang, ini jadi itu gitu ya. Ngerti deh. Iya ini kan tapi ya memang sampai kan tadi kan banyak memang berita, tapi kan ini khusus yang ini akhirnya Atta melaporkan. Ini kan jarang-jarang soalnya kan kalian melaporkan apapun gitu ya. Ini kalau buat Bugen sendiri apa sih ini, karena kan ya ini anak-anaknya lagi membela istri-istrinya juga ya kan. Betul. Nah, memang anak-anak ini kan semuanya dilatih mandiri. Iya. Memang dari dulu Pak Halilintar tuh begitu. Dan ketika mereka sudah mandiri itu, apapun keputusannya kan dia berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, kita sebagai orang tua kita mengingatkan dan menguatkan mereka dan terus mendoakan. Nah, jadi kalau kayak begini ya saya hormati sikap dia sudah melaporkan karena kan negara ini juga negara hukum. Iya, betul. Kalau suatu udah mungkin terlalu melampaui batas ya. Oke. Tapi ini ngobrol nggak sempat didiskusikan juga nggak? Mungkin kan ini ada mantu-mantu nih dua perempuan-perempuan ini juga sempat cerita juga atau dikuatkan juga dari Bugen? Nggak, diskusinya malah setelah itu udah ini dilapor. karena dia nggak cerita kan. Setelah itu baru kita obrolin gimana gitu-gitu kan. Jadi nasihatnya Bugen apa nih buat mantu-mantunya dua yang lagi dibelain suami-suami? Ya sebab apapun kalau misalnya anak-anak kita, menantu-menantu itu kan udah kayak anak kita. Iya. Jadi kita kan juga ikut sedih, kita juga ikut kok sampai begitu sekali beritanya gitu. Alia sama Alia dan Aurel gitu ya. Itu sebenarnya masih ngerasa down juga nggak sih, masa terganggu? Ini kan soalnya kayak omongan-omongan itu takutnya omongannya buruk begitu kan ya. Kayak Alhamdulillah sih gitu, kan kita beberapa kali tuh ke rumah Atta, kemarin ke rumah Torik. Nah itu kan jadi namanya kenapa saya Pak Halilintar minta mereka tinggal dekat. Jadi kalau apa-apa kita samperin, Nguatin. Jadi untuk nguatin mereka, alhamdulillah mereka tuh udah bisa ceria kan, udah malah lagi rajin olahraga kan. Sebelum ini kan misalnya kita gak boleh makan itu, kalau Abi mah kita mesti Halilintar target gula ini segala macam. So Mi kita udah loh, gini loh kita sama olahraga Udah loh sehat, gitu ya. udah. Ikutin apa-apa. Penampilannya juga udah makin udah turun berapa kilo saya kasih Jadi puji. sempat down ya mereka ya dengan pemberitaan ini. Ya gimana ya, kalau namanya berita itu kan pasti dok gitu, apalagi kalau tuduhannya tuh terlalu begitu. Tapi alhamdulillah sekarang mereka udah lebih ringan lagi. Sudah ya, ringan, gitu. ya. Oke, baik. Nah ini kemarin juga lagi rame yang Atta lagi melaporkan ke polisi, tiba-tiba ada bodyguard gitu, salah satu yang mengawal gitu, yang sempat dianggap mengancam rekan-rekan media dan ini jadi rame.
juga. Ya, sama minta maaf juga bodyguardnya. Tapi padahal udah minta maaf juga sih. Tapi sempat jadi berita juga. Coba kita lihat yang berikut. Tapi ini pernah ketemu juga sama emang biasa mengamal Atta. Oh, itu yang biasa nggak sih? Itu sebenarnya banyak banget. Oh, banyak sih. Katanya suka ganti-ganti. Atau kalau jalan mungkin 2-3 mobil, jadi juga aku nggak pernah hafalin semua orang. Kita maksudnya anak-anaknya udah banyak kan? Iya, bener juga. Iya, masa kita mastiin orang pula gitu kan. Aku sebagai laki yang tua sekarang di rumah, jadi aku lebih mastiin adik-adik gimana sama Iya, intim laki-laki yang iya benar. Tapi kalau kalian sendiri kalau pergi kemana-mana ada pengamalnya juga nggak sih? Kalau kita ada tim paling. Ada tim yang ikut. Oh, tim aja, tapi bukan khusus. Bukan yang bawa. Kalau mungkin acara yang bener-bener banyak rame, yang terlalu rame. Jadi biasanya ada yang dari kalau set up ada. penyelenggara Tapi kalau nyiapkan, kita minta gitu jalan, kan. Untuk jaga ini ya, Indonesia kan baik-baik Kalau lah. sehari-hari sih enggak ya. Kalau hari-hari kan udah ada Ada mereka nih. yang sudah Mereka bertahun-tahun bodyguardnya. Ada 4 bodyguard kita. Ya, berikutnya nih ada video nih Gen Halilintar Koar gitu. Karena Bu Gen ya kemarin ya. Mungkin kangen kali ya, udah lama tuh nggak bikin dulu mungkin kemana-mana barengan gitu. Sekarang udah pada menikah. Ada kesibukannya juga kesana kesini jadi kalau mau ngumpul bareng gitu harus janjian dulu ya. Coba kita lihat dulu cuplikan berikutnya. Mama berdiri, Mama coba kita lihat fashionnya. Wow, putar-putar lah. Itu sepatu kenapa kirim makanan beda? Ketinggalan. Coba putar-putar saya. Aduh, attention please, Gen Halilintar. My family, my team. Absent, start. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari baru lahir malah ya. Baru lahir. Saya lahir Dari dalam keadaan hamil malah. traveling. Habis itu malah saya sebelum saya umur 7 tahun, saya udah menyentuh 5 benua. Berarti saking seringnya ayah ibu saya traveling dan membawa anak-anaknya belajar dalam traveling. 56 hari udah haji. Umur 56 hari. Sudah haji. Ya ampun. Kalian kalau lihat itu pernah datang ke sini berapa kali udah waktu masih kecil? gemes banget. Gemes banget ya. Dan itu malah suka jadi viral di TikTok. Jadi malah kita lihat lagi. Iya lucu banget. Iya. Katan kecil lucu banget, Katan. Muntas juga, aduh. Pada soleha. Sekarang tinggal nunggu Kahtan itu tinggi. Yang lain udah tinggi semua. Iya. Insya Allah sebentar lagi ya, Katan. Kemarin siapa yang waktu itu ke sini pidato bahasa Inggris? Muntas. Sekarang lagi deh. Ulang lagi bisa bahasa Inggris? Bisa. Have a speech. Sorry, bahasa Inggris. Dari situ aja. Gak ada mic ya? Gak ada mic ya? Fatim. Oke. Bocoran aja. Oh, itu. Presenter. Hello. Just introduce us. Mau aksennya kayak yang dulu atau? Iya. English. Anything you please. Anything lah. Hi, my name is Muntaz. I'm number 9 of the Gen Hunter family, and I'm the ambassador. Tell about our family. Today the weather is very nice. Our family are having a very good time. Everyone's Coming face to is so Rumpi. brighting. Coming to Rumpi with Kaka again. Thank you for having us. Ini bukan ini Rose. again. No, Kaka again. Udah ada Oh ya. Usaha banget sih. Tapi emang masih Inggris itu lebih lancar sih. Iya, bahasa Inggris lebih lancar. Sama dong itu kayak saya pakai Katan. Katan juga ya. Hello Katan, how are you? Kasih mic. Ada nama sih. Lancar. Katan, speak some. Kamu coba bahasa Indonesia juga masih terbata-bata ya? Halo, saya nama Kahtan Halilintar. Nama saya. Saya nama-nama saya sama Baiknya ada artikel juga. Nomor 11 nama ya sama-sama 11 Sabah Halilintar. Ini hak cipta nama Gen Halilintar yang diperjuangkan Pak Hali dari sejak tahun 2022. Ini udah gimana? Akhirnya berhasil itu dipatenkan. Yang merek ini Iya, ya, Halilintar. Itu masih, alhamdulillah ya, dapat. Masih nanya, udah berhasil ya? Yang ngurusin. Itu ada masalah ya. Itu kan nama mama kan? Iya. Nama mama sama mama papa. Nggak masalah, ada orang nggak dari duluan, baik. Dia daftar duluan terus jadi merek
kayak apa gitu di Jadi luar kota. fashion. Oh, ada. Jadi kayak seakan jual merch kita kan. Iya gitu ya Allah. Gimana nih? Gitu ternyata ya kan udah saking terkenalnya. Berarti nanti ini masing-masing akan mencoba mematenkan nama-nama kalian masing-masing nggak? Iya, iya. Sebelum aku patenkan ya aku. Akan kembali. Selalu kita tetap di Ruti.